Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Abskep, saya Vika, salah satu tim tutor Abskep Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Vika akan membahas mengenai soal-soal UKOM yang sering atau biasanya keluar di UKOM kebidanan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap? Baik, simak videonya berikut ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang perempuan umur 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 13 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah sedikit-sedikit dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 82 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, dan TFU 3 jari di atas pusat, belum ada pembukaan. Pemeriksaan apakah yang diperlukan dalam kasus di atas? A. Ronsen, B. ESG, C. USG, D. BNO, dan E. EKG. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Nah, kita lihat di sini, data fokusnya usia kehamilan 13 minggu, keluar darah sedikit-sedikit. Kemudian untuk TFU-nya 3 jari di atas pusat dan belum ada pembukaan. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan USG. Nah, jawabannya adalah USG. Kenapa USG? Nah, untuk pada trimester 1 dan trimester 2, USG ini penting kita lakukan. Kita minimal 1 kali pemeriksaan USG sebelum usia kehamilan 24 minggu ya teman-teman, untuk menentukan apakah kehamilan intrauterin, menentukan adanya denyut jantung janin, menentukan usia kehamilan, apakah ada hamil kembar, terus apakah ada perdarahan, terduga kehamilan ektopik, dan sebagainya. Nah, kenapa opsi lain tidak tepat? Ronsen, kita tidak menggunakan ronsen. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini, dalam obstetrik itu menggunakan USG untuk melihat keadaan dalam rahim. Kemudian ESG ini juga tidak ada ESG ini. Kemudian yang untuk opsi D, kenapa tidak tepat? BNO ini biasanya digunakan untuk melihat sistem urinarius, jadi panggul, pada bagian kandung kemih, ginjal. Nah, itu tidak tepat ya teman-teman. Dan EKG ini biasanya untuk jantung. Jadi untuk soal seperti ini, jawaban yang tepat adalah C, USG. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang perempuan usia 28 tahun, G1P0A0H0, baru saja melahirkan bayi secara spontan di PMB. Hasil anamnesis, ibu merasa lelah. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, nadi 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Setelah bayi lahir, bayi segera dikeringkan dan diberikan pada ibu untuk IMD. Bidan memastikan tidak ada janin kedua. Nah, langkah apa selanjutnya yang dilakukan bidan? Nah, kita lihat di sini teman-teman. A. Melakukan PTT. B. Menginjeksikan oksitosin 10 international unit secara IM. C. Melahirkan plasenta. D. Memeriksakan adanya laserasi jalan lahir. E. Memeriksakan adanya janin kedua. Apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah B. Menginjeksikan oksitosin 10 international unit secara intramuskular. Nah, pada langkah APN, kita tahu setelah bayi lahir, itu bidan perlu memastikan tidak ada janin kedua. Kemudian menginjeksikan oksitosin 10 international unit secara IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasi. Nah, kita lihat di soal, di sini si ibu telah melahirkan bayinya secara spontan. Kemudian setelah bayi lahir, bayi dikeringkan dan diberikan untuk IMD, si bidan sudah memastikan tidak ada janin kedua. Nah, pastinya setelah itu adalah menginjeksikan oksitosin. Nah, maka untuk opsi A itu kurang tepat karena melakukan PTT ini setelah injeksi oksitosin diberikan untuk melahirkan plasenta. Kemudian untuk opsi C, ini juga kurang tepat. Untuk sebelum melahirkan plasenta, kita harus menginjeksikan oksitosin terlebih dahulu, terdapat dalam 60 langkah APN. Kemudian untuk yang opsi D ini juga tidak tepat, memeriksa adanya laserasi jalan lahir, ini adalah nanti setelah plasenta lahir. Nah, kita memeriksakan adanya laserasi jalan lahir. Kemudian untuk opsi E ini, memeriksa adanya janin kedua sudah disebutkan di soal. Jadi jawaban yang tepat adalah B, menginjeksikan oksitosin 10 IU secara IM. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang perempuan umur 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 7 bulan, datang ke PMB dengan keluhan sering merasa sesak nafas. Hasil pemeriksaan Leopold menunjukkan bagian fundus teraba bulat dan keras. Sebelah kiri perut ibu terasa keras, panjang dan memapan, dan bagian bawah perut teraba bulat, besar dan lunak.
Bagian terendah janin belum masuk panggul. Pertanyaannya, asuhan apakah yang sesuai dengan kasus tersebut? A. NICES, B. Macrobird, C. Senam hamil, D. Yoga ibu hamil, dan E. Latihan dorsifleksi. Nah, kira-kira untuk kasus seperti ini, jawabannya apa nih teman-teman? Jawabannya tepat adalah A. NICES. Kenapa? Kita lihat data fokusnya di sini. Usia kehamilannya adalah 7 bulan atau 28 minggu. Keluhan sesak nafas. Nah, saat diperiksa Leopold, terdapat fundus bulat dan keras bagian atasnya. Nah, kita curigai ini adalah bagian kepala. Dan juga sebelah kiri perut ibu terasa keras, panjang memapan. Ini adalah bagian punggung. Bagian bawah teraba bulat, besar dan lunak. Nah, kita curigai ini adalah bokong. Nah, kita mencurigai si posisinya bayi ini adalah sunsang, teman-teman. Jadi, untuk ibu yang mengalami kasus seperti ini, kita anjurkan untuk melakukan NICES. NICES itu adalah posisi seperti sujud, teman-teman. Jadi dengan mengubah posisi janin sunsang itu disarankan NICES melakukan posisi yang rutin sebanyak 2 kali. Nah, kenapa jawaban yang lain tidak tepat? Macrobird ini adalah untuk persalinan, di mana persalinan misalnya bayinya mengalami distosia bahu, dilakukan manuver Macrobird. Kalau untuk senam hamil ini juga kurang tepat, dan yoga ibu hamil ini juga kurang spesifik ya teman-teman ya. Dan latihan dorsifleksi ini juga tidak tepat. Jadi yang lebih tepat untuk kasus sunsang seperti ini adalah posisi sujud atau gerakan NICES ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Seorang perempuan umur 27 tahun baru saja melahirkan anak pertama pukul 9 WIB di PMB. Bayi lahir secara spontan dengan berat 3.200 gram, jenis kelamin perempuan dan dalam keadaan sehat. Hasil pemeriksaan plasenta lahir lengkap, perineum derajat 2 telah dijahit, dan perdarahan 200 cc. Perempuan sedang menyusui bayinya dan saat ini bidan melakukan observasi kontraksi uterus pukul 22 WIB. Sesuai dengan kasus tersebut, kapan pemeriksaan kontraksi uterus kembali dilakukan? Nah, kita langsung lihat ke sini teman-teman. Di sini pemeriksaan kontraksi uterusnya terakhir pukul 22. Sedangkan si bayinya ini lahir pada pukul 21, artinya sudah 1 jam setelah bayi lahir. Nah, untuk pemeriksaan kontraksi uterus, itu 1 jam pertama itu kita lakukan setiap 15 menit. 1 jam kedua kita lakukan setiap 30 menit. Nah, pada pukul 22 ini artinya sudah 1 jam kedua, teman-teman. Jadi jawabannya tepat adalah B, 22.30 WIB. Karena si bayinya ini sudah lahir pukul 21, sudah 1 jam setelah bayi lahir dilakukan pemeriksaan kontraksi setiap 30 menit seperti itu. Jadi 21 1 jam kemudian 22 ditambah 30 menit jadi 22.30 WIB. Kemudian kita masuk ke soal nomor 15. Seorang perempuan umur 32 tahun G2P1A0 hamil aterem datang ke PMB dengan keluhan mengeluarkan cairan lendir darah dan perut kencang sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, DJJ 138 kali per menit, pembukaan serviks 5 cm, ketuban masih positif, dan HIS 4 kali 10 menit, durasi 40 detik. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, B. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase laten, dan E. KPD. Nah, kira-kira jawaban yang tepat di sini adalah A. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Kenapa? Karena kita lihat pada soal, data fokusnya adalah ibu bersalin dengan pembukaan 5 cm. Ketubannya masih utuh. Tanda gejala tersebut menunjukkan persalinan kala 1 fase aktif. Kita tahu ya, periode saat pembukaan itu ada periode akselerasi, periode dilatasi maksimal, dan periode deselerasi. Nah, untuk periode akselerasi ini biasanya berlangsung 2 jam dari pembukaan 3 sampai pembukaan 4, itu adalah periode akselerasi. Kalau periode dilatasi maksimal itu dimulai dari pembukaan 4 hingga pembukaan 9. Nah, untuk periode deselerasi mulai dari pembukaan 9 hingga pembukaan 10. Di soal si ibunya ini sudah membuka serviksnya 5 cm, berarti dia masuk ke dalam periode dilatasi maksimal. Jadi jawaban yang tepat adalah infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Nah, sekian pembahasan video kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita Upscope Indonesia.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!